batasan dari konsep maslahah dalam maqasid Quran. Nah, konsep maslahah dalam maqasid Quran ini ya tentunya batasannya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah dibakukan oleh Rasulullah itu sendiri ya. Di dalam Al-Quran itu kan jelas, yang amar nahi itu kan sudah jelas. Maka tidak bisa kita mencari maslahah tetapi dengan melanggar aturan yang dijelaskan di tempat lain pada Al-Quran itu sendiri. Misalnya kita maslahat ada yang primer, sekunder, tersier. Nah, itu misalnya ketika kita mengejar maslahat ingin bahagia misalnya tadi dengan menyukai orang yang sejenis dengan kita, jadi perempuan menyukai perempuan atau laki-laki menyukai laki-laki, itu maslahat. Tetapi maslahannya secara pribadi ini dia bertentangan dengan nahi yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ada maslahah yang fata morgana lah sifatnya. Jadi dia terlihat seakan-akan maslahah, seperti sudo maslahah gitu ya. Dia seakan-akan maslahah, tetapi sebenarnya dia itu mafsadah. Maka untuk menentukan batasan-batasannya kita kembali kepada ajaran-ajaran utama yang ada di dalam Al-Quran ataupun ditopang oleh hadis. Sedangkan kebutuhan manusia, saya termasuk yang lebih memilih interrelated hierarki ya, yang diantaranya ditawarkan oleh Jasir Audah itu, bahwa kebutuhan manusia itu tidak selalu, misalkan makanan itu menjadi kebutuhan primer, kemudian jalan-jalan menjadi kebutuhan sekunder dan tersier. Tidak selalu begitu, tetapi konteks manusianya itu seperti apa, keadaan dia seperti apa. Bisa jadi ketika saya sudah dalam keadaan kenyang, tetapi kemudian saya sedang suntuk, saya butuh refreshing, maka jalan-jalan itu menjadi kebutuhan primer saya untuk saat itu. Sehingga hierarki ini sebenarnya tidak selalu dia bentuknya pakem. Makanya tadi dicontohkan oleh Prof. Mustaqim juga, kadang memang hifdzuddin itu penting gitu kan, dan itu seringkali diletakkannya di awal. Tetapi kemudian ketika hifdzuddin itu ketemu dengan hifdzul nafas misalnya, ketika dia diancam akan dibunuh misalnya, maka dia bisa taqiyah, dia bisa menampakkan seakan-akan dia mengikuti ajaran lain, tetapi qalbuhu mutmainnun bil Islam. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kebutuhan manusia itu sangat fleksibel sekali dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks dari masing-masing manusia. Nah, apakah kemudian ketika tafsir itu tidak berpengaruh pada perubahan masih diperlukan? Nah, ini yang kemudian disebut sebagai qiraah ghairu muntijah itu tadi, bahwa dia hanya repetisi, dia hanya mengulang-ulang ide-ide yang sudah lama, dan sehingga hasil dari penafsiran itu jadi tidak efektif lagi. Dan ini yang seharusnya bisa kita hindari dengan menggunakan maqasid Al-Quran atau maqasid syariah, sehingga menjadikan atau menghasilkan tafsir yang maqasidi itu tadi, memiliki tujuan-tujuan yang jelas sesuai dengan yang diharapkan oleh Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu setidaknya ada dua jenis makna, ada makna ittirori, ada makna jauhari. Itu kalau kita pakai istilahnya An-Naifar ya. Nah, makna ittirori itu adalah makna yang sawabit. Dia makna yang tidak berubah. Al-makna al-jauhari itu yang tidak bisa berubah. Tetapi makna ittirori itu sangat bisa dikembangkan. Nah, di makna ittirori inilah lingkup dan fokus kajian dari tafsir maqasidi itu. Sedangkan untuk hal-hal yang memang tidak bisa diubah lagi, seperti bahwa sholat itu diwajibkan pada seluruh umat Islam misalnya, maka ini
sudah bukan ranah dari tafsir Maqasidi lagi, tetapi kemudian pengembangan bagaimana sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini menjadi bahasan dari tafsir Maqasidi itu, sehingga maksud dari sholat atau tujuan utama dari sholat itu tidak hanya bagaimana seseorang menghadap kepada Allah, memenuhi kewajibannya, menggugurkan kewajibannya, tetapi dia juga memiliki efek sosial bahwa dia akan menghindari perilaku keji dan mungkar. Saya kira itu dari saya, Mbak Hilya. Saya kembalikan kepada moderator.